Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Izatun Nauli, yang kedua adalah Ferdian Syahwardana Putra, dan yang terakhir adalah saya, Gustania Nirmala Messi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang PMC yang sudah kami susun berdasarkan tugas yang telah diberikan, yaitu untuk Technopreneurship dengan judul Dolano. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya mohon di Zoom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition, yaitu bagaimana Anda akan membuat hidup pelanggan Anda lebih bahagia. Yang pertama yaitu yang ditawarkan dari Dolano ini. Yang pertama adalah menyediakan sistem paket wisata, yang kedua adalah menyediakan tour guide, yang ketiga adalah wisata eksklusif pengalaman yang lebih menarik. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari poin tersebut. Yang pertama yaitu menyediakan sistem paket wisata, yang artinya dalam sistem kami menyediakan beberapa paket yang nantinya terdiri dari beberapa wisata-wisata yang dapat dipilih oleh pengguna atau user. Nah, untuk yang kedua, selain kita menyediakan sistem paket yang terdiri dari wisata-wisata dan juga perjalanan-perjalanannya, kita juga menyediakan tour guide bagi wisatawan yang ingin dipandu langsung oleh tour guide, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, wisata eksklusif pengalaman yang lebih menarik, maksudnya di sini, karena kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan tempat wisata yang akan kita kunjungi, jadi kita bisa melihat kapasitas dari tempat wisata tersebut. Apakah kapasitas dari tempat wisata tersebut masih memadai untuk kita melakukan wisata atau sudah full dengan pengunjung. Sehingga wisata yang kita jalani nanti, wisata eksklusif. Jadi untuk pengalaman yang diberikan dari sistem kami lebih menarik seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu customer relationship. Seberapa sering Anda akan berinteraksi dengan pelanggan Anda? Nah, untuk berinteraksi dengan pelanggan, kami menawarkan 3 poin. Yang pertama, diskon dan promo. Yang kedua, self-service. Yang ketiga, komunitas pencinta alam. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diskon dan promo. Untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan customer, kami menawarkan sistem diskon dan promo untuk beberapa event, seperti mungkin ada event di akhir tahun untuk liburan, dan mungkin untuk event yang dilaksanakan pada saat-saat dari kemerdekaan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu self-service. Apa sih self-service itu? Self-service adalah kita menawarkan untuk customer yang sudah memakai jasa kami untuk bisa melakukan seperti review, bagaimana perjalanan wisata yang telah dijalani, seperti itu. Jadi kritik saran nanti kami terima, kami tampung untuk memperbaiki sistem kami ke depan. Nah, untuk yang terakhir yaitu komunitas pencinta alam. Kenapa komunitas pencinta alam sebagai customer relationship? Karena komunitas pencinta alam otomatis langsung berhubungan langsung dengan wisata-wisata, sehingga apabila ada wisatawan yang belum mengetahui tempat wisata tersebut, kita bisa meminta bantuan kepada komunitas pencinta alam untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan atau informasi-informasi tentang wisata tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu channel, bagaimana Anda akan menjangkau pelanggan Anda. Untuk menjangkau pelanggan, kami menerapkan 2 cara. Yang pertama, website dan mobile apps. Yang kedua, yaitu media sosial. Nah, untuk website dan mobile apps ini, kenapa kita melakukan hal ini untuk menjangkau pelanggan? Karena selain aksesnya mudah, mobile apps juga bisa dipakai di gadget Anda untuk kemanapun Anda bepergian pasti akan menggunakan gadget tersebut. Nah, untuk media sosial ini, nanti kita akan mempromosikan dan kita akan mensosialisasikan wisata-wisata dan juga sistem yang kami bangun di media sosial seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari saya seperti itu, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Izatun Nauli. Baik, terima kasih Gusta. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partner, key activities, dan key resource. Nah, key partner di sini, apa mitra utama pada aplikasi Delano ini? Nah, yang pertama ya ada mitra jasa, yang kedua ada mitra kontak, dan yang terakhir ada e-wallet.
Nah, mitra jasanya di sini pakai transportasi, restoran, dan pusat oleh-oleh. Kenapa kita menggunakan transportasi? Karena ketika kita melakukan perjalanan pasti membutuhkan transportasi untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, kenapa kita juga memerlukan restoran? Karena di sini kita menggunakan sistem paket. Nah, misalnya paket pertama itu hanya jalan-jalan saja. Nah, paket yang kedua itu bisa pergi ke restoran atau pergi yang lain. Nah, pusat oleh-oleh juga ini kita ada sistem paket, jadi tergantung paketnya. Nah, paket itu kan ada paket pertama dan paket kedua. Paket pertama itu mungkin kita bisa jalan-jalan saja, dan paket kedua itu kita bisa mampir ke restoran, kita bisa mampir ke pusat oleh-oleh. Nah, untuk mitra kontaknya sendiri ada pengolahan tempat wisata, pemandu wisata, BMKG, dan yang terakhir Dinas Pariwisata. Untuk pengolahan tempat wisata di sini berhubungan dengan kondisi tempat wisata tersebut, apakah tempat wisata tersebut ramai atau tidak. Nah, untuk pemandu wisata ini yang akan menemani wisatawan dalam melakukan wisata. Nah, yang ketiga ada BMKG. BMKG di sini berfungsi untuk melihat apakah di sana ada bencana alam seperti tsunami atau longsor atau lain sebagainya. Nah, Dinas Pariwisata ini bisa melihat apakah pengunjung di sana ramai atau tidak. Nah, untuk e-wallet di sini digunakan untuk transaksi antara customer dengan aplikasi ini. Dan selanjutnya kayak activities. Apa sih langkah-langkah kunci untuk maju ke pelanggan Anda? Yang pertama ada pemesanan atau booking tour. Nah, di sini yang membedakan adalah kita bisa melakukan booking. Nah, booking itu dilakukan 1 hari sebelum melakukan perjalanan. Nah, di situ customer harus DP terlebih dahulu kepada admin. Dan yang kedua ada pemilihan paket sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ada sistem paket yang bisa dipilih oleh customer. Nah, yang ketiga, registrasi customer. Kenapa sih kita harus registrasi customer untuk melakukan perjalanan tersebut, untuk memilih paket tersebut? Kenapa tidak ada registrasi pada tour guide? Karena nanti akan ada seleksi tour guide yang mana admin akan melakukan memasukkan data tour guide tersebut. Jadi tidak semena-mena tour guide itu melakukan registrasi. Dan yang keempat, yang kelima, manajemen tempat wisata. Nah, ini dilakukan oleh admin. Yang pertama ada pengaturan rundown, yang ketiga input wisata baru, dan yang terakhir ada entry data wisata. Dan yang terakhir dari key activities di sini ada transaksi yang dilakukan oleh customer kepada admin. Dan yang terakhir adalah key resource, sumber daya apa yang Anda butuhkan untuk membuat ide Anda berhasil. Yang pertama ada sumber daya fisik, dan yang kedua ada sumber daya manusia. Yang pertama ini alat transportasi. Pasti kita kan dalam melakukan berwisata, kita memerlukan alat transportasi. Dan yang kedua ada kamera. Nah, kamera di sini digunakan untuk merekam aktivitas dari wisatawan tersebut sehingga akan terekam ke dalam aplikasi ini. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Yang pertama ada karyawan pemandu wisata, dan yang kedua ada pengolahan wisata, dan yang terakhir wisatawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Baik, terima kasih Zaitun. Selanjutnya ini customer segment. Mohon digeser. Untuk customer segment itu siapa pelanggan Anda? Jelaskan audiens target Anda dalam beberapa kata. Yang pertama wisatawan domestik, yang kedua wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan domestik itu misalnya itu pelajar, kemudian dari pihak sekolah untuk melakukan wisata, pihak keluarga, dan lain sebagainya. Untuk wisatawan mancanegara itu wisatawan yang dari luar negeri, itu instruktur. Konstruktor itu berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibelanjakan.
pada pengembangan produk dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu. Yang pertama, itu ada gaji karyawan, yang kedua biaya operasional kegiatan, yang ketiga marketing dan iklan, yang keempat fasilitas penunjang. Yang gaji karyawan ini untuk gaji karyawan dari pihak Dolano. Kemudian biaya operasional kegiatan. Nah, biaya operasional kegiatan ini yang dilakukan setiap harinya. Kemudian ada marketing dan iklan. Pastinya di sini ada iklan dan marketing. Nah, di situ membutuhkan biaya. Yang keempat itu ada fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang ini seperti apa yang dibutuhkan oleh kantor tersebut atau perusahaan tersebut, perusahaan Dolano, seperti itu. Kemudian selanjutnya revenue stream. Revenue stream ini berapa banyak yang kamu rencanakan untuk mendapatkan dalam periode tertentu. Bandingkan biaya dan pendapatan Anda. Yang pertama sponsorship, yang kedua investor, yang ketiga tiket masuk. Untuk sponsorship itu kita bisa mendapatkan dana dari sponsor yang telah mendatangkan kontrak dengan perusahaan Dolano. Yang kedua itu ada investor. Nah, investor sendiri itu sama seperti sponsorship. Itu pasti ada kontrak dengan perusahaan Dolano. Kemudian yang ketiga ada tiket masuk. Tiket masuk ini tiket masuk ke pariwisata tersebut. Cukup sekian. Saya kembalikan ke MC. Daniel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.